Halo everyone, perkenalkan nama saya Wayan Suarnanta. Saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Halu Oleo. Pada kali ini saya akan membahas metode analisis data agribisnis, yaitu analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur merupakan bagian dari analisis multivariat yang mempelajari hubungan antar variabel. Analisis jalur atau path analysis merupakan suatu teknik analisis statistik yang dikembangkan dari analisis regresi berkanda. Baik, kita melangkah ke definisi analisis jalur atau path analysis. Menurut Paul Webley, analisis jalur atau path analysis merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikan hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Menurut Robert, analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantungnya, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat analisis jalur. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan path analysis. Yang pertama itu data matrik berskala interval. Yang kedua yaitu terdapat variabel independen exogenous dan dependent endogenous untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Yang ketiga yaitu ukuran sampel sebaiknya di atas 100 dan idealnya itu 400 sampai 1000. Yang keempat yaitu pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari analisis jalur. Yang pertama yaitu kelebihan analisis jalur. Yang pertama, kemampuan menguji model keseluruhan parameter-parameter individual. Yang kedua itu kemampuan pemodelan beberapa variabel perantara. Ketiga itu kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat. Yang keempat, kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat. Adapun kelemahan dari analisis jalur yaitu yang pertamanya tidak dapat mengurangi dampak kesalahan penukuran. Yang kedua itu analisis jalur hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasikan. Yang ketiga yaitu analisis jalur tidak mempunyai indikator-indikator suatu variabel sebab. Yang keempat itu sebab akibat dalam model hanya bersifat searah, tidak boleh bersifat timbal balik. Nah, adapun skripsi yang digunakan di sini yaitu pengaruh pendidikan orang tua, fasilitas belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS pada mata kuliah ekonomi di SMA Negeri 6 Sin Junjung. Penulisnya di sini yaitu Muhammad Hafizi. Jenis variabel yang digunakan variabel bebas atau independen yang disimbolkan dengan X. Yang pertama itu pendidikan orang tua, yang kedua itu fasilitas belajar. Variabel terikat atau dependen yang disimbolkan dengan Y yaitu hasil belajar. Variabel antar yang disimbolkan dengan S3 yaitu minat belajar. Langkah-langkah menguji analisis jalur atau path analysis. Yang pertama itu menentukan paradigma hubungan antar variabel. Yang kedua itu menentukan model diagram jalur. Yang ketiga menentukan koefisien jalur dan persamaan strukturnya. Baik, yang selanjutnya itu hasil analisis. Yang pertama itu menentukan paradigma hubungan antar variabel. Baik, di sini bisa kita lihat. Di sini ada struktur 1 dengan menggunakan rumus yang bisa kita lihat bersama ini, dan yang kedua ini struktur keduanya dengan rumus ini untuk menghasilkan diagram.
Dan inilah model diagram jalur yang struktur 1 dan struktur 2. Oke, selanjutnya itu menentukan koefisien jalur dan persamaan strukturnya. Struktur 1. Pada kolom pertama itu koefisien jalur Px3x1 yaitu 0,722 dengan memperoleh nilai signin 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat diartikan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan orang tua terhadap minat belajar. Pengaruh yang positif ini menunjukkan dengan semakin meningkatnya pendidikan orang tua, maka minat belajar akan meningkat pula. Baik, yang selanjutnya itu koefisien jalur X3X2 yaitu 0,159 dengan nilai signya itu 0,022, lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat diartikan pula terdapat pengaruh yang sangat positif dan signifikan antara fasilitas belajar dengan minat belajar. Pengaruh yang positif ini menunjukkan dengan semakin melengkap fasilitas, maka minat belajar akan meningkat pula. Baik, yang selanjutnya itu ada koefisiensi. Berdasarkan nilai data sebagaimana terlihat dalam tabel ini, diketahui bahwa nilai T hitung variabel pendidikan orang tua itu 8,022 dengan nilai signya itu 0,00, yang probabilitas signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian dikemukakan bahwa pendidikan orang tua itu berpengaruh signifikan terhadap minat belajar. Dan yang kedua itu nilai hitung variabel belajar. Dan yang kedua yaitu T hitung variabel fasilitas belajar adalah 2,766 dengan probabilitas signifikannya sebesar 0,022. Probabilitas signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dengan demikian hipotesis kedua diterima. Penelitian ditemukan bahwa fasilitas belajar atau X2 berpengaruh signifikan terhadap minat belajar, itu X3. Yang selanjutnya itu struktur 2, dimana di sini koefisien jalur 1 yaitu 0,349 yang diperoleh nilai signifikannya yaitu 0,009, dimana lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Hal ini dapat diartikan terdapat pengaruh signifikan antara pendidikan orang tua dengan hasil belajar. Baik, pada struktur kedua yaitu koefisien jalur PYX1 itu hasilnya 0,349, dimana diperoleh nilai signifikannya itu 0,009, lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini dapat diartikan terdapat pengaruh signifikan antara pendidikan orang tua terhadap hasil belajar yaitu Y. Fasilitas belajar X2 pada hasil koefisien jalur yaitu 0,418 dengan nilai signifikannya yaitu 0,000, lebih kecil dari
nilai probabilitas 0,05. Maka di sini juga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan fasilitas belajar ditingkatkan, maka akan meningkatkan juga hasil belajar siswa. Yang ketiga itu minat belajar. Di sini koefisien jalurnya 0,161, di mana nilai signifikannya 0,023. Lebih rendah, lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Di sini juga dapat diartikan terdapat pengaruh signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar. Hal ini menunjukkan minat belajar ditingkatkan, maka akan meningkatkan juga hasil belajar siswa. Selanjutnya itu koefisien berdasarkan hasil data. Pada tabel diketahui bahwa nilai variabel pendidikan orang tua adalah 2,676 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,09. Probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dengan demikian hipotesis ketiga diterima hasil penelitian bahwa pendidikan orang tua berpengaruh signifikan terhadap belajar. Nilai variabel fasilitas belajar adalah 4,435, di mana dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000. Probabilitas signifikan tersebut lebih kecil dari 0,5. Maka dengan demikian hipotesis keempat terdapat hasil penelitian ditemukan bahwa fasilitas belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga itu minat belajar. Yang di sini nilainya itu 2,258 dengan nilai signifikannya yaitu 0,023. Dengan probabilitas signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dengan demikian hipotesis kelima diterima hasil penelitian bahwa minat belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Baik, yang selanjutnya yaitu ringkasan interpretasi pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu pengaruh langsung pendidikan orang tua yaitu X1 terhadap hasil belajar yaitu 12,2. Yang kedua itu pengaruh tidak langsung pendidikan orang tua X1 terhadap hasil belajar Y melalui minat belajar X3 yaitu 4,1. Pengaruh langsung dan tidak langsung X ke Y yaitu 16,3. Dan yang ketiga itu pengaruh langsung fasilitas belajar terhadap hasil belajar 17,5. Yang keempat itu pengaruh tidak langsung fasilitas belajar terhadap hasil belajar melalui minat belajar 1,1. Pengaruh langsung dan tidak langsung X2 ke Y. Pengaruh X3 terhadap Y nilainya 2,6. Besarnya pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y 37,5. Besarnya pengaruh variabel lain 62,5. Total 100%. Baik, juga sekian pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung.